Nama saya Dedi Supriyatna, asal Sukabumi, orang Sunda sebenarnya, cuma besar di Jawa. Jadi pendidikan SD, SMP itu di Sukabumi, di kampung kelahiran. Cuman dewasa dan lamanya itu di Jawa kan, khususnya di Gontor dari tahun 2000 masuk Gontor 2 sampai keluar 2010. Dari santri sampai pengabdian di sana. Setelah itu ternyata remaja di perantauan dan dewasanya nikahnya pun kan lebih merantau lagi, yaitu udah terdampar di ujung barat pulau Indonesia tuh, itu di Sabang gitu kan. Mungkin nggak tahu kenapa terdampar, itu qadarullah karena menemukan jodohnya di sana. Jadi saya tuh nggak ada dalam pikiran dulu akan gimana itu nggak tahu. Tahu-tahu sudah terdampar aja di ujungnya Indonesia di Sabang. Gitu. Itu karena Gontor mungkin ya. Jadi dulu kan setelah pengabdian S1 terakhir tuh saya di Gontor 6 di Magelang tahun 2010. Nah, setelah di sana itu pas keluar, waktu itu kami angkatan wisuda tahun 2008, wisuda ISID 2008 itu kan kita ada pengabdian S1 kan, 2 tahun lah kurang lebih. Jadi pas 2010 itu kami kan ada karantina tuh di Gontor itu, ada muaskar S1. Nah, ditanya satu-satu sama Pak Kiai mau apa, kemana dan sebagainya. Harapannya beliau, kami masih ingat, bukan mempersulit kata beliau. Kata Pak Kiai, kami bukan mempersulit alumni khususnya Ustadzan Gontor untuk keluar, bukan, tapi katanya sudah harus jelas dulu ladang perjuangan. Di sana itu waktu itu masih beridealis tinggi, dalam arti beridealis itu masih ya kita pengen supaya ilmu kita manfaat, berkah, mau ngajar lagi sambil kuliah. Singkat cerita, keluar dari Gontor, ada kawan itu di Darunajah, Marhalati kan, angkatan saya diajak ke sana lah di Gontor, di Darunajah Jakarta. Cuman nggak lama, ya karena mungkin kultur yang saya rasakan ya, kulturnya di Gontor dengan di pesantren alumni ataupun di luar sangat berbeda. Akhirnya pada waktu ada tawaran dari Ustadz Said Nazar, alumni tahun berapa, 97 98 itu kan. Nah, beliau itu mau keluar dari pesantren Sabang. Jadi beliau mau fokus di luar gitu kan. Nah, mencari Ustadz S1 dari Gontor. Nah, beliau minta ke Ustadz Saiful Anwar. Ustadz Saiful Anwar nawarkan. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya selesaikan aja dalam hati saya, ini kapan lagi bisa ke sana gitu kan. Jadi murni niatnya itu pertama nyari pengalaman, yang kedua itu pengen supaya ilmu kita manfaat. Jangan sampai 10 tahun di Gontor, pas kita datang ke Darunajah, di Darunajah itu kita bisa dibilang ya bukan kroco bahasanya, itu nggak manfaat lah, karena kan sistem sudah berjalan kan, sudah tertata rapi kan. Jadi udah senior pun udah banyak. Nah, di Darunajah itu di Al-Mujadid itu 2010 itu tantangannya ini masih dirintis. Jadi pesantren di Mujadid itu 2007 itu diserahkan ke pihak IKPM, baru berjalan 3 tahun pada waktu Ustadz Said, Ustadz Irsa sama Ustadz Ivan sebagai trimurtinya, perintisnya. Masih ya mahad pun masih seperti itu lah. Datanglah ke sana. Di sana pada waktu itu pesantren masih 94. Nah, ya nama juga sama hadirin gitu kan. Alhamdulillah kalau sekarang udah mulai berkembang, ada hampir 400 atau 500. Dan itu pesantren terbesar kalau di Sabang. Karena satu-satunya pesantren, jadi pasti terbesar. Qadarullah kan, ya ada, ya saya ketemu pada waktu itu belum menjadi istri kan ya. Setelah itu saya balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta sambil nunggu istri kuliah. Nah, pada waktu nunggu istri kuliah, saya belajar tentang jual beli, perdagangan, bisnis itu di Tanah Abang. Sebelum ke Tanah Abang, saya ke Batam dulu tuh. Singkat cerita melalang buana lah. Ke
ke Batam. Di Batam saya ngajar di SD Muhammadiyah Plus, SD favorit mungkin kalau sekarang di Batam itu nggak lama juga, nggak lama, cuman waktu 2 bulan atau 3 bulan. Setelah dari Batam, saya memutuskan untuk keluar. Nah, di sana itu saya berpikir lembaga pendidikan ini kalau di luar ini saya nggak menemukan seperti Gontor gitu kan. Jadi saya berprinsip daripada melawan hati nurani, ya kan. Saya terjun pada waktu itu ikut ke dunia usaha di Tanah Abang, Tamrin City khususnya. Jadi ada kawan alumni juga, alumni itu alumni tahun 2001 gitu kan, Ustaz Supriyanto itu. Beliau sebelumnya di pabrik di Cikarang kalau nggak salah. Nah, orang mertuanya wali santri juga tuh, wali santri yang dulu waktu di Gontor 3 itu sering gitulah deket gitu kan. Lagi merintis usaha di Tanah Abang. Akhirnya beliau ngajak saya. Di sanalah mulai tahu dunia fashion lah, karena di Tanah Abang kan pusatnya. Tahun 2012 sampai 2014 di Tanah Abang 2 tahun. Bisnis ini udah 2 kali ganti nama. Pertama itu namanya Depok Kerudung. Depok Kerudung pada waktu itu masih di situ ya, di sana. 2014 atau 2015 gitu kami ini setelah nikah tinggal di Aceh, nikah. Nah, akhirnya kebetulan ini perusahaan ini kami Jilbab ini yang punya orang lokal asli 100% muslim taat. Maksudnya muslim taat gini, sebagian keuntungan dari Jilbab ini disisihkan untuk yatim piatu, fakir miskin, didirikan untuk 2 yayasan yatim piatu. Ada 2, satu di Bandung, satu di Cianjur. Jadi santri-santri yang belajar di sana untuk saat ini itu mereka gratis, full dibiayai dari operasional ini. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga sekarang ini pesantren yayasan yatim piatunya beliau ini diarahkan jadi satu santri yang berwira swasta. Dalam artian tuh yang pengusaha gitu lah. Diarahkan ke sana. Jadi di samping dididik bidang agama, dia dijadikan juga dikaderkan untuk ya berusaha gitu kan. Jadi harapannya ketika mereka misalkan keluar dari pesantren itu bisa ya menciptakan lapangan pekerjaan, begitu juga di samping dunianya misalkan bisa, akhiratnya kan basicnya kan santri. Nah, jadi perusahaan ini perusahaan orang Indonesia, dari mulai kain, benang sampai packing itu kita yang ngerjakan, orang Indonesia lah 100%. Jadi makanya kalau di produk-produk kita itu pasti ada namanya nih I Love Indonesia itu kan. Nah, ini ya semuanya pasti ada I Love Indonesia. Kenapa ada I Love Indonesia? Karena untuk membedakan produk kita sama produk impor. Karena zaman sekarang ini diakui apa tidak, saya nggak tahu jalan pikiran pemerintah, katanya cintai produk lokal, belanja produk lokal, tetapi keran impor dibuka besar-besar. Akhirnya kan mati nih UMKM itu gitu kan. Nah, dalam keadaan serangan seperti ini aja, beliau yang punya perusahaan ini beliau masih berpikir untuk kemaslahatan. Kata beliau, saya bisa saja ikut-ikutan import gampang, barang datang kita jual dapat untung gede gitu kan. Dunia kita dapat, tapi kita nggak khairunas anfa'um linnas. Kita nggak bermanfaat bagi orang, karena tetangga kita yang selama ini kerja, misalkan tukang packing, tukang jahit, tukang potong gitu kan, akan kehilangan pencaharian gitu kan. Hanya beliau bertahan walaupun margin mungkin minim, bisa dibilang memang sangat minim. Apalagi dengan misalkan satu mata barang, itu barang import harganya itu cuma 200.000 per kodi, 10.000 per piece. Punya kita harganya 350.000 per kodi, 17.500. Kalau misalkan orang pembeli ya cuma beda 7.500, nggak terasa. Tapi seorang pedagang, toko-toko, satu kodi bisa 150.000 selisihnya, dikali misalkan dia belanja 50 kodi atau misalkan 100 kodi. Akhirnya kan mereka banyak yang lari itu. Tapi ya qadarullah, walaupun dengan tantangan yang banyak seperti ini masih eksis ini perusahaan ini. Jadi perusahaan ini sebenarnya
saya gabung sama beliau ketika waktu di Tanah Abang. Di Tanah Abang, pada waktu itu saya belum terjun ke situ, saya masih di dunia pembukuan. Jadi kerjaannya ngecek-ngecek aja stoknya ada berapa, betul gak, misalkan di catatannya stoknya 5, dicek betul apa enggak 5 gitu kan. Nah, mungkin karena kedekatan saya sama yang punya pabrik ini, hanya ketika saya menikah di Aceh, beliau tanya, Ustaz Dedi apa kegiatan? Pada waktu saya dagang jaket, saya bilang kan dagang jaket. Oh gini aja, kita buka cabang aja di Aceh, mau gitu kan. Boleh, hanya bukalah pada waktu 2015 buka perdana di Aceh. Jadi bisa dibilang mungkin walaupun bukan saya, tapi merasa saya bisa dibilang ini satu-satunya mungkin orang yang berdagang tanpa modal 1 rupiah pun. Modalnya modal amanah. Jadi dulu tahun 2015 itu aset yang disetujui itu, di total semua aset itu hampir pada waktu itu 1,5 M. Saya nggak pakai modal 1 rupiah pun. Itu betul-betul dikasih barang, disewakan gedung, disiapkan peralatan, semuanya. Cuman saya modal amanah aja. Dalam artian itu ya nggak perlu ada jaminan. Kalau sekarang kita misalkan jangankan 1,5 M, kita minta pinjam misalkan ke bank atau misalkan ke orang leasing 500.000 aja, harus ada jaminan ini itu dan sebagainya kan. Ini nggak ada permintaan KTP, data diri nggak ada sama sekali. Tuh, jadi tahun 2015. Qadarullah saya kurang tahu juga, dalam artian itu kan bisa dibilang mungkin owner ini namanya Pak Yus ini ya, saya sebut aja Pak Yus Ansari ini. Beliau mungkin menilainya saya kurang tahu apa penilaian beliau sampai mempercayai saya memberikan aset, melepaskan aset tanpa jaminan 1 rupiah pun. Bukan cuma barang, bahkan mobil. Ada mobil itu ya. Mobil walaupun sekarang udah jadi milik saya gitu kan, karena kami operasional di sini, mobil, motor itu semuanya disediakan sama beliau. Itu tanpa jaminan apapun. Saya nggak tahu itu penilaian beliau lah. Kenapa kau percaya gitu kan? Karena kalau yang lain-lain kalau misalkan mau buka itu harus ada deposit. Jadi kalau yang lain harus ada deposit. Misalkan kita mau buka nggak ada modal, siapkan saja misalkan barang misalkan seharga 500 juta, kalau misalkan nggak mau beli putus, deposit 500 juta. Kalau saya alhamdulillah tanpa ada ini 1 rupiah pun. Saya transparan. Dalam artian transparan itu barang 1 piece pun keluar itu tercatat dan dilaporkan tiap hari. Jadi misalkan kalau hari ini nggak ada dan kita siap diaudit. Jadi kadang-kadang ada tim audit dari Bandung atau dari Jakarta ke sini seminggu atau 2 minggu, diaudit, dicek apa enggak. Ya beliau kan yang melihat ini. Misalkan apa ada kekurangan atau ada kelebihan, apa ada sesuatu, beliau kan bisa menilai itu. Kalau ada something error, otomatis kan jadi catatan. Karena ada di beberapa tempat sudah ditutup. Karena itulah pas diaudit nggak sesuai. Di sini alhamdulillah gitu, masih eksis lah. Kita selalu berinovasi. Produk beliau, produk Pak Yus ini selalu berinovasi dengan ya memunculkan salah satunya. Ketika jilbab-jilbab di tempat lain pada waktu itu masih biasa, punya kita sudah anti air. Itu. Setelah itu ada banyak yang tiruan anti air, banyak air, kita anti bau dan anti bakteri. Jadi ketika jilbab-jilbab kami ini, merek Ansania itu, misalkan seorang perempuan, ibu-ibu itu, remaja itu nggak sempat nyuci, udah masuk ke tumpukan, misalkan nggak dicuci, nggak kecuci, misalkan sebulan 2 bulan, itu pas kalau mau pakai itu nggak bau apek, masih tetap segar. Makanya ada bisa dicek di IG-nya itu kita segar, sehat dan wangi gitu kan. Jadi selalu berinovasi, itu kelebihannya daripada yang lain. Kendala mungkin kalau sekarang emang rahasia umum jadi pandemi kan, tapi pada waktu itu ya kita kadang-kadang menghadapi pedagang-pedagang yang sedikit nakal. Dalam artian nakal itu saya bukan nakal mungkin kan. Ya dia manajemen keuangan kurang bagus. Jadi misalkan kita percaya sama dia memberikan barang lah, piutang lah, dia kan bayar nanti kalau udah laku, bahasa kasarnya gitu. Kita kasih tempo 1 minggu atau 2 minggu, ternyata sampai 2 minggu, kadang 3 minggu, kadang 1 bulan, bahkan seperti itu. Jadi kendalanya itu misalnya sebenarnya kalau kita susah kasih kepercayaan ke mereka, mereka ternyata nggak menjaga amanah. Hanya kita nggak mau kita kasih barang. Itu aja sih. Jadi banyak bisa dibilang kalau kita lihat orang di luar ini, pedagang-pedagang ini, ya yang dulu punya toko 5, sekarang sudah kolab karena nggak menjaga amanah. Salah satunya punya kami pun sudah
ada sekitar 20 jutaan sampai sekarang dari tahun 2015 tidak terbayar 1 rupiah pun. Akhirnya ya pun ya qadarullah kan tutup juga dia. Itu aja kendalanya, paling hutang macet lah. Maka daripada itu saya nggak pernah ngasih utang lagi sekarang. Ada uang, ada barang, itu aja. Cash and carry. Yang paling nggak enak ya, yang paling nggak enak kadang-kadang kita membuat kita sedih dan juga marah itu ketika customer kita, pelanggan kita itu maki-maki kita, marah-marah. Sebenarnya dia sebelum dia ngambil barang, kita kasih ini sanggupnya berapa lama? Misalkan 1 bulan. Oke, 1 bulan, komit ya 1 bulan. Tatkala sudah jatuh tempo, ketika kita datangin, kita ngomong baik-baik kan. Nggak ada kita ngancam-ngancam kita mau tarik barang atau sekarang, nggak ada. Ngomong baik-baik, yang ada kita dimaki-maki. Itu kadang-kadang sedih kadang-kadang kita kan. Padahal kita ngasih barang tanpa jaminan apapun kan. Padahal mereka misalkan kita kasih barang 10 juta. Kalau dia misalkan pinjam ke orang, apalagi sekarang dengan berbagai macam pembiayaan banyak, itu harus ada jaminan dan sebagainya. Kita tanpa jaminan. Ternyata pas kita datang kita dimaki-maki lah dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita membuat agak sedikit. Ya, kita sering ini aja dari hati ke hati. Mungkin pada waktu itu dia lagi ada masalah. Ada artian mungkin ada nggak bisa dipungkiri bahwasanya gaya hidup zaman sekarang kan tinggi. Jadi kadang-kadang mereka itu pengen dilihat sama orang, ambil motor, ambil mobil dan sebagainya. Mungkin pada waktu itu pas batu jatuh tempo itu misalkan dia belum bisa nutup kredit. Akhirnya kan kebawaannya kita jadi caranya ya saya sehari kemudian, 2 hari kemudian saya nggak ikut marah. Ya telepon, saya turahim, kadang-kadang kita bawa, kau pulang dari Sabang, bawa kue Sabang. Akhirnya kan ini lagi, biasa lagi. Yang memulai bisnis, kalau tips saya yang pertama itu, langsung action. Dalam artian action itu jangan pakai planning, jangan perhitungan begini, nanti begitu. Itu takwa pokok. Istri saya sekarang udah punya usaha, sedahkin. Itu istri saya itu punya skill. Dalam artian skill itu dia suka membuat kerajinan, dia suka menjahit dan sebagainya. Tapi dia seperti nggak ada keberanian, takut nggak laku dan sebagainya. Ada kekhawatiran ya kan. Akhirnya saya support, kerjakan, bismillah gitu kan. Mulai. Alhamdulillah sekarang walaupun masih follower belum berapa banyak, cuma 1000-an. Tapi dari 1000 itu mempunyai customer yang bisa dibilang customer loyal. Jadi kadang sebulan itu berarti sampai 2 kali, 3 kali. Itu aja. Follower nggak banyak, cuma 1070-an. Tapi dan alhamdulillah itu dari gitu aja istri saya itu punya punya cedahkin itu sudah bermanfaat bagi tetangganya, sudah punya karyawan. Alhamdulillah gitu. Jadi action aja lah kalau misalkan itu. Dan yang kedua setelah action itu jaga amanah. Kalau misalkan ada orang yang mulai percaya itu, kalau misalkan dia sudah punya pelanggan, itu amanahnya, kualitasnya harus betul-betul dijaga. Kalau misalkan ada yang mau percaya ngasih modal, dan artinya misalkan ngasih pinjaman kain dan sebagainya, itu betul-betul dijaga. Dan ketika kita belum bisa, misalkan jatuh tempo kita belum bisa bayar, itu kita kasih tahu, jangan sampai ditanya, bilang saja, mohon maaf ini belum ada, mungkin kita usahakan minggu depan, seperti itu. Tatkala kita sudah ditanya, itu bisa, kalau bagi saya sendiri udah cacat nama. Jadi saya ketika misalkan udah harus store misalkan itu kan, ya kita kasih tahu ini belum ada gitu aja. Jadi alhamdulillah cedahkin itu juga ya modal kepercayaan juga sih. Banyak yang ngasih kain gitu kan tanpa bayar dulu. Kalau sudah selesai ini baru dibayar, alhamdulillah seperti itu. Kita di sini distributor resmi PT Kantis. Ada banyak merek tapi yang booming di kaum perempuan itu namanya Ansania atau Helwa gitu kan. 2 produk itu yang sebenarnya banyak. Ada Hijan juga. Bagi yang mau yang mau gabung, simpel saja. Yang pertama, kita ada 2 macam. Yang pertama itu 2 putus, grosir, yang kedua konsinyasi. Konsinyasi itu boleh yang jualan online ataupun yang jualan offline. Kalau yang jualan offline, kita sediakan rak ini. Kita dari mulai rak, display, barang, semuanya kita sediakan. Mereka cuman jual saja. Itu sistemnya bagi hasil nanti kan, ada persentase dia berapa. Ada juga yang biar jualan online tanpa perlu rak, dia cuma ngambil barang ke sini, jualkan, gitu kan. Cuman harga serempak seluruh Indonesia. Itu ada namanya Hijan. Itu boleh tanpa modal. Tapi kita belajar dari pengalaman, banyak orang bawa barang 1 kodi, nyata nggak balik lagi. Akhirnya kita sekarang ada aturan, ketika dia bawa barang misalkan 1 kodi seharga 500.000, taruh uang jaminan 500.000.
Kalau nggak laku silahkan barang dikembalikan, uang jaminan dibawa. Masih tanpa modal, tapi tanpa resiko nanti nggak laku. Silahkan ya, kalau yang mau, saya membuka ini yang sebesar-besarnya dari Sabang sampai Merauke, siapapun yang mau, karena walaupun sekarang teman-teman misalkan ada yang di Makassar, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, mau bisnis, walaupun posisi saya di Aceh, bukan di Sabang mungkin kan, atau di Banda Aceh, bisa lewat saya, nanti saya atur dari pabriknya dikirim ke sana. Karena selama ini juga ada teman-teman yang di Batam, yang di Kepulauan Riau, ada juga yang di Jawa sana, dikirim barang dari Bandung gitu kan, dari pabrik langsung, tapi nanti kita yang urus di sini. Bisa, boleh.